Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ali. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Kita membahas materi tentang penyelesaian soal persamaan dasar akuntansi jilid kedua. Setelah kemarin Bapak kasih ini, dan sekarang akan Bapak jelaskan untuk penyelesaiannya dalam materi yang sekarang merupakan jilid kedua dari materi yang terdahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Minimal membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan Robbi zidni ilma warzuqni fahma, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Baiklah anakku semua, kemarin kita sudah di tanggal 16. Sekarang kita maju ke tanggal 17. Transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2020 pada Bengkel Ahmad Nusantara, yaitu dibeli lagi perlengkapan sebesar 800.000, dibayar tunai 400.000, sisanya dibayar kemudian. Kita tulis persamaan dasar akuntansinya. Dibeli perlengkapan seharga 800.000, dibayar tunai. Sehingga di nomor 17, 800.000 dibayar tunai. Perlengkapannya ditulis 800.000, dibayar tunai. Artinya kas kita berkurang 400.000 karena dibayar tunainya 400.000, sehingga mengakibatkan kasnya berkurang. Kas minus 400.000 dan utang karena baru dibayar sebagian dari nilai 800.000 ini. Utang Bengkel Ahmad yaitu 400.000 rupiah. Ini persamaan dasar akuntansinya. Kasnya minus 400, perlengkapannya bertambah 800.000, sewa dibayar muka kosong, utang bertambah 400.000. Keterangannya beli peralatan, sehingga saldo terakhirnya 2.800.000 dikurangi 400.000, 2.400.000. Ini ditambahkan 1.600.000 ditambah 800 menjadi 2.400.000. Ini tetap 7.800.000, tetap 1.200.000, tetap 2.400.000. Ini 11.400.000. Sebelah kredit akan sama kalau kita jumlahkan kas, perlengkapan, peralatan, dan sewa dibayar di muka. Sebelah kreditnya 11 juta tambah 2.400.000, 13.800.000. Ini kalau dijumlahkan menjadi 13.800.000 juga. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.800.000. Clear untuk persamaan dasar akuntansi ini. Lanjut lagi ke tanggal 18. Kita lihat transaksinya tanggal 18 Januari. Dibayar upah karyawan untuk 2 minggu pertama sebesar 600.000 rupiah. Persamaan dasar akuntansi yang kita tulis, dibayar upah, maka kasnya berkurang, piutang kosong. Kasnya berkurang 600.000, piutang kosong, semuanya kosong. Nah, ada perubahan di sini di modal, ya.
modal Ahmad berkurang 600.000 karena dipakai untuk membayarkan upah. Clear. Saldo akhirnya 2.400.000 dikurangi 600.000 menjadi 1.800.000. Ini tetap 2.400.000, ini tetap 7.800.000, ini tetap 1.200.000, ini tetap 2.400.000. Nah, ini di modal 11.400.000 dikurangi 600.000 menjadi 10.800.000. Clear untuk yang ini. Tanggal 29 ada terjadi 1, 2, 3, 4 transaksi. Transaksi yang pertama tanggal 29 adalah diterima hasil operasi usaha untuk 2 minggu kedua sebesar 1.800.000. Diterima tunai sebesar 1.400.000. Sisanya diterima kemudian. Transaksi ini akan mengubah persamaan dasar akuntansi menjadi ini. Ketika ada pendapatan 1.800.000 dari pendapatan usaha, karena tunainya 1.400.000, maka kasnya akan bertambah 1.400.000. Tetapi 400 lagi dibayar kemudian itu menjadi piutang yang akan diambil di kemudian hari nanti. Disimpan di kolom piutang. Ini 0,000, modal tetap dihitung 1.800.000 karena itu pendapatan usaha. Kita jumlahkan di sini 1.400 tambah 1.400, 1.800, sebelah kanannya ke kiri 1.800 sama. Ini persamaan akuntansinya, persamaan dasar akuntansi sudah sesuai dan berimbang. Diberi keterangan pendapatan usaha. Saldo terakhirnya dijumlahkan 1.800 ditambah 1.400, 3.200.000, piutangnya 400.000, terus perlengkapan 2.400.000 tetap tidak berubah, peralatan tetap tidak berubah 7.800.000, sewa biar dibayar di muka juga tidak berubah 1.200.000, utang 2.400.000. Nah, ini ada penambahan 10.800.000 ditambah 1.800.000 menjadi 12.600.000 rupiah. Transaksi yang kedua tanggal 29 adalah dibayar pemakaian listrik, air, dan telepon untuk bulan Juli sebesar 200.000 rupiah. Ini akan mengubah transaksi di kas. Karena pembayaran listrik, maka kasnya berkurang 200.000 rupiah. Tentu saja akan mengurangi modal Ahmad di sini 200.000 rupiah. Ditulis keterangannya, beban listrik, air, dan telepon. Clear. Tanggal 29 yang ketiga, saldonya kita jumlah dulu. Nah, saldo akhirnya 3.200.000 dikurangi 200, 3 juta. Ini tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ada perubahan di sini. Karena dipakai bayar beban modalnya, makanya berkurang 200.000. 12.600.000 dikurangi 200.000 menjadi 12.400.000 rupiah. Sekarang kita tanggal 29 nomor ke-3. Tanggal 29 Juli 2020, pemakaian perlengkapan selama bulan Januari adalah 600.000. Nah, ini artinya ada pemakaian perlengkapan ketika dibeli senilai 600.000 rupiah. Itu akan mengurangi nilai di perlengkapan 600.000 rupiah dan tentu saja itu akan mengurangi modal di Ahmad 600.000 rupiah dengan keterangan beban perlengkapan. Misalnya perlengkapan itu tadinya dari awal dibeli untuk perlengkapan, akhirnya mengalami penyusutan karena ada pemakaian sehingga mengakibatkan di perhitungan diperkirakan nilainya 600.000 rupiah untuk pemakaian perlengkapan tersebut. Saldo akhirnya 3 juta ini tetap. Nah, ini perlengkapan dikurangi 600.000 rupiah menjadi 1.800.000. Untuk peralatan lengkap tetap, sewa dibayar di muka tetap, ini utangnya juga tetap. Nah, ini ada terjadi pengurangan modal karena beban perlengkapan 600.000, modal akhir menjadi 11.800.000 rupiah. Clear dengan keterangan beban perlengkapan. Yang ketiga ini
tanggal 29 Januari dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan reparasi sebesar Rp1.400.000. Nah, karena sudah mulai ada perputaran modal dan perputaran keuangan, akhirnya Bengkel Ahmad mampu membayar utang pembelian peralatan sebesar 1.400.000. Kita simpan di sini. Pembayaran tentu akan mengurangi kas. 1.400.000, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Karena pembayaran utang, berarti utang dari Bengkel Ahmad akan berkurang. Di sini ditulisnya 1.400.000, ini kosong. Jadi bukan di modal ditulisnya, di kolom utang khusus karena ini bayar utang reparasi. Kasih keterangan bayar utang reparasi. Disimpannya di kolom utang sama di kolom kas karena mengurangi pembayaran, mengurangi beban kas untuk membayar utang reparasi. Tetapi utang akan berkurang. Tadinya utangnya 2.400.000, setelah dibayar dari kas menjadi 1 juta rupiah karena dibayar oleh Ahmad. Saldo terakhir menjadi 3 juta dikurangi 1.400.000, kasnya 1.600.000 rupiah. Piutangnya 400.000, perlengkapan 1.800.000, peralatannya 7.800.000, sewa dibayar di muka 1.200.000. Utang, nah utang ini berkurang karena sudah dibayar oleh Ahmad sebesar 1.400.000 menjadi sisa utangnya 1 juta rupiah. Ini modal tetap, keterangan bayar utang di muka. Yang terakhir, transaksi yang terakhir tanggal 30. Nah, di sini 30 Juli Ahmad menggunakan uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi disebut juga dengan istilahnya private. Bagaimana bentuk persamaan dasarnya untuk memasukkan transaksi tersebut? Ketika pemakaian pribadi dibayar berarti utang kasnya berkurang 200.000 rupiah, dan di sini modal Ahmad berkurang juga 200.000 rupiah. Clear, imbang, sebelah kanan 200.000 rupiah, sebelah kiri 200.000 rupiah. Untuk mengetahui ini berimbang atau sudah betul atau belum persamaan ini, karena persamaan itu artinya debit berimbang dengan kredit dan jumlahnya sama, kita coba jumlahkan. Dari sini nilai akhirnya, saldo akhirnya 1.600.000 dikurangi 200 menjadi 1.400.000. Piutang 400.000, perlengkapan 1.800.000, peralatan 7.800.000, sewa dibayar di muka 1.200.000, utangnya 1 juta rupiah, modalnya 11.600.000. Ini tutup buku tanggal 30 Juli tahun 2020. Ini gunanya tutup buku tiap bulan agar kita bisa mengetahui berapa perputaran uang dan apa saja transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut. Kita jumlahkan di sini 1.400.000 tambah 400 tambah 1.800.000 ditambah 7.800.000 tambah 1.200.000, jumlahnya menjadi 12.600.000 rupiah. Sebelah kredit kita jumlahkan 1 juta ditambah 11.600.000, jumlahnya menjadi 12.600.000 rupiah. Clear? Sama. Ini penyelesaian pekerjaan soal persamaan dasar akuntansi. Awal dari pembuatan laporan akuntansi. Setelah ini kita akan melihat apakah perusahaan Bengkel Ahmad ini mengalami keuntungan atau kerugian. Nanti dalam materi yang selanjutnya Bapak akan buatkan laporan keuangan dan neraca serta laba ruginya, sehingga kita bisa tahu
apakah Bengkel Ahmad ini mengalami kemajuan usaha atau kemunduran dalam usaha. Baiklah, anak-anakku semua, itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mohon disalin ini untuk pembelajaran kalian. Ketika ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Bapak. Karena kita akan melanjutkan lagi kepada laporan keuangan, laporan pendapatan, laporan rugi, laba, dan raca, sehingga bisa menentukan untung atau tidaknya Bengkel Ahmad Nusantara. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Kita tutup majelis ini atau pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika wasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kalian bisa pahami pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.